Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya tolong dipimpin doa ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu Dava. Loh, kenapa Dava tidak masuk ya? Sakit demam Bu. Ini suratnya dititipkan ke saya. Oh ya sudah, kita doakan semoga Dava cepat sembuh ya. Amin. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Sudah fokus? Dan siap mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, karena sudah fokus, kita bisa mulai pembelajaran hari ini. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang apa saja ya? Unsur-unsur kerucut, Bu. Oh, jaring-jaring Bu. Luas permukaan, Bu. Ya benar, kemarin kita sudah belajar mengenai unsur-unsur kerucut, lalu jaring-jaring kerucut, dan luas permukaan kerucut. Sekarang Ibu pengen tanya nih, siapa yang masih ingat apa saja sih unsur-unsur dari kerucut? Saya Bu. Ya Lia, silahkan. Selimut kerucut, alas kerucut, lalu tintik puncak kerucut, garis pelukis kerucut, dan jari-jari kerucut, dan tinggi kerucut Bu. Ya, benar sekali Lia. Tepuk tangan untuk Lia. Lalu siapa lagi yang ingat mengenai rumus luas permukaan kerucut? Saya, Bu. Ya, Jendra, silakan. Luas permukaan kerucut merupakan jumlah dari luas selimut kerucut ditambah luas alas kerucut. Luas selimutnya sama dengan pi rs, sedangkan luas alasnya sama dengan pi r kuadrat. Jadi luas permukaan kerucut adalah pi kali r tambah s. Ya, benar sekali Jendra. Tepuk tangan untuk Jendra. Sekarang siapa yang masih ingat seperti apa sih jaring-jaring kerucut itu? Saya, Bu. Ya Fajar, silakan digambarkan di depan. Ya, benar sekali Fajar. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Jadi seperti ini ya jaring-jaring kerucut yang terdiri dari selimut kerucut dan alas kerucut. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai volume kerucut. Jadi, kalian nanti akan berdiskusi secara kelompok untuk melakukan penyelidikan. Dengan tujuan untuk menemukan kembali rumus volume kerucut, lalu menghitung volume kerucut dan memanfaatkannya untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Siapa yang tahu apa sih manfaat yang kita peroleh jika kita mempelajari volume kerucut? Saya Bu, mengetahui volume ice cream cone. Ya, betul sekali Lia. Jadi, ketika kita membeli es krim cone, biasanya kan ditawari tuh, mau yang kecil atau yang besar. Kalau kita mengetahui volume es krim cone-nya, kita dapat menganalisis apakah membeli es krim yang ukurannya besar dengan harga yang lebih mahal itu lebih menguntungkan daripada membeli es krim yang ukurannya kecil dengan harga yang lebih murah. Kita bisa membandingkan antara volume dan harga dari yang es krim ukuran kecil dengan es krim yang ukuran besar. Seperti itu. Jadi, masih banyak lagi manfaat yang akan kita peroleh jika kita mempelajari volume kerucut ini. Jadi, materi ini sangat penting untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan kita sehari-hari. Paham? Paham, Bu. Oke, sekarang Ibu pengen tanya nih, siapa yang pernah menghadiri acara ulang tahun?
Ya, kira-kira apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk acara ulang tahun? Kue ulang tahun, Bu. Gaun pesta, Bu. Balon, Bu. Makanan dan minuman, Bu. Ya, betul. Ada kue ulang tahun, gaun pesta, balon, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kira-kira kalau makanan apa saja ya biasanya makanan yang disajikan dalam acara ulang tahun? Soto, Bu. Rawon, Bu. Bakso, Bu. Tumpeng, Bu. Ya, ada rawon, soto, bakso, dan salah satunya adalah tumpeng. Kalau tumpeng itu bentuknya apa ya, anak-anak? Kerucut, Bu. Ya, benar Fajar. Maaf Bu, saya tidak setuju dengan Fajar Bu, karena saya itu pernah makan tumpeng yang bentuknya itu nggak kerucut Bu, tapi Hello Kitty. Ya, jadi Ibu jelaskan dulu ya mengenai filosofi tumpeng. Jadi, tumpeng itu dulunya disajikan dalam acara-acara sakral. Makanya kenapa berbentuk kerucut? Karena dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak gunung. Makanya kenapa dibentuk kerucut? Karena agar mirip seperti gunung. Oh, lauknya pun harus terdapat 7 macam lauk. Karena dalam bahasa Jawa itu 7 itu artinya pitu, yang dikaitkan dengan kata pitulung, yang artinya pertolongan. Jadi diyakini bahwa dengan disajikannya tumpeng akan memperoleh pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tumpeng yang sesuai dengan filosofinya adalah tumpeng yang berbentuk kerucut yang dilengkapi dengan 7 macam lauk. Jadi, yang akan kita bahas di sini adalah tumpeng yang berbentuk kerucut. Ya, sepakat? Sepakat, Bu? Nah, karena terdapat banyak macam lauk yang harus dipersiapkan, lalu menghiasnya pun juga susah. Jadi biasanya itu dalam acara ulang tahun, pihak tuan rumahnya itu lebih memilih untuk memesan tumpeng kepada catering. Nah, coba perhatikan video pembuatan tumpeng berikut. Keluar dengan mudah. Saya mulai memasukkan nasi kuningnya ke dalam cetakan tumpeng. Dan saya menggunakan sendok untuk menekan pada bagian ujungnya. Setelah itu kita masukkan kembali nasi kuningnya dengan cara kita tekan-tekan seperti ini ya. Sekarang saya buka cetakannya. Nah, untuk mengantisipasi adanya kerugian, pihak catering haruslah cermat dalam memperkirakan berapa sih banyaknya nasi yang harus dipersiapkan untuk membuat satu tumpeng agar tidak ada nasi yang tersisa. Misalkan pihak catering itu awalnya menaruh nasi dalam termos nasi. Nah, maka untuk membuat satu tumpeng itu berapa termos sih nasi yang harus dipersiapkan? Maka pihak catering harus memperhatikan berapa harga jual tumpengnya, berapa banyak lauknya, berapa ukuran tampahnya, lalu berapa juga ukuran termos yang digunakan. Nah, jika pihak catering memutuskan untuk menjual tumpengnya dengan ukuran alas dan tinggi tumpeng itu sama dengan alas dan tinggi termos nasi, dan kalian di sini berperan sebagai pihak catering tersebut, maka berapa banyak sih nasi yang harus dipersiapkan dalam termos? Jadi, kalian harus melakukan penyelidikan untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, dalam melakukan penyelidikan, kalian dapat memilih strategi dan cara kalian masing-masing untuk memperoleh solusi. Solusinya pun bisa saja berbeda antar kelompok, namun tetap berdasarkan konsep yang sama. Jadi, Ibu harap kalian harus aktif dalam penyelidikan yang akan kalian lakukan. Karena Ibu nggak hanya menilai hasilnya saja, namun juga prosesnya. Bagaimana? Paham anak-anak?
Paham, Bu. Nah, untuk perlengkapan yang harus dipersiapkan yaitu ada kertas karton, gunting, penggaris, Busur, jangka. selotip, dan beras. Bagaimana? Pada pertemuan minggu lalu kan Ibu sudah minta kalian untuk mempersiapkannya. Sudah dibawa? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu sekarang silahkan berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 anak. Untuk pembagian kelompoknya, Ibu tampilkan di slide. Silahkan dilihat dan silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok ya. Oke, jadi peraturannya kalian amati permasalahan yang Ibu berikan pada LKPD kalian. Jadi permasalahan yang ada pada LKPD itu sama dengan permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, hanya untuk memperjelas saja. Lalu setiap kelompok harus menggunakan strateginya masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu berikan dengan memanfaatkan perlengkapan yang telah tersedia. Jadi, kalian dapat memulai penyelidikannya dengan membuat replika tumpeng dan replika termos. Nah, karena tumpengnya berbentuk kerucut, maka kalian dapat membuat jaring-jaring kerucut dulu menggunakan karton. Nah, karena nanti akan diisi beras, jadi kerucutnya tanpa alas ya. Lalu untuk replika termosnya, kalian dapat membuat jaring-jaring tabung tanpa tutup. Kenapa tanpa tutup? Karena untuk mempermudah mengisi berasnya nanti. Nah, itu nanti jari-jarinya kalian bentuk menjadi bangun ruang. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalian dapat menggunakan strategi kalian masing-masing untuk menentukan untuk membuat satu tumpeng itu butuh berapa termos nasi sih. Nah, kalian gunakan dengan peralatan yang sudah kalian buat tersebut. Paham? Paham, Bu. Baik, sekarang kalian bisa memulai diskusinya. Ingat ya anak-anak, kalau ada yang bingung dengan instruksi yang diberikan, silahkan tanya ke Ibu. Bu, saya ingin bertanya. Ya, Jendra, silahkan. Bu, apakah replika termos dan tumpeng yang akan kami buat ukurannya bebas? Ya, bebas. Jadi kalian bebas menentukan ukurannya sendiri. Jadi nanti solusinya juga berbeda karena ukuran yang kalian gunakan juga berbeda. Paham? Paham, Bu. Gambar apa? Ini gambar itu, Bu. Yang ini tuh jaring-jaring kerucut tanpa alas. Kalau yang ini tuh jaring-jaring tabung tanpa tutup. Ini nanti diapain? Ini nanti digunting, Bu, nanti dibentuk jadi tumpeng, jadi replika tumpeng. Kalau yang ini nanti dibentuk nanti jadi replika termos nasinya. Ini gambar apa? Ini jaring-jaring kerucut untuk replika tumpeng. Kalau ini jaring-jaring tabung untuk replika termos.
Bu, saya ingin bertanya. Ya Lia, silakan. Untuk soal nomor 2 ini maksudnya strategi seperti apa ya Bu? Saya kurang paham. Oke, Ibu jelaskan. Jadi maksud dari soal nomor 2 adalah kalian harus menuliskan strategi apa yang kalian gunakan. Misalkan kalian awalnya buat dulu jaring-jaring, lalu jaring-jaringnya itu kalian apakan, dan seterusnya sampai kalian menemukan solusi. Jadi tahap-tahapnya itu kalian tuliskan pada kolom yang sudah tersedia dalam bentuk poin-poin. Bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan dilanjutkan. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah selesai diisi AKPD-nya? Kalau sudah selesai, kalian tuliskan hasil diskusinya dalam kertas karton ya. Yang dituliskan tidak perlu semuanya, hanya yang penting-penting saja. Paham? Paham, Bu. Baik, waktunya sudah habis ya. Sekarang Ibu minta kalian untuk presentasi. Untuk kelompok 1, silakan perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, kami membuat replika tumpeng dan termos nasi dengan ukuran jari-jarinya 14 cm dan tingginya 30 cm. Nah, strategi yang kami gunakan adalah yang pertama, itu kami membuat jaring-jaring kerucut tanpa alas dan jaring-jaring tabung tanpa tutup. Kemudian kami mengguntingnya. Setelah digunting baru disatukan dengan selotip. Nah, setelah itu kami mengisi penuh kerucut tanpa alas tadi dengan beras diisi penuh. Kemudian setelah diisi penuh kami tuangkan seluruhnya ke dalam tabung. Ternyata setelah dihitung tabung tersebut hanya memuat beras setinggi 10 cm atau tidak lain adalah sepertiga dari tinggi tabung atau tinggi termos. Jadi dari penyelidikan yang kami lakukan tersebut, kami memperoleh solusi menemukan. Jadi dari penyelidikan tersebut kami memperoleh solusi bahwa karena replika termos yang kami buat tadi memiliki tinggi 30 cm dan jari-jarinya 14 cm, maka kami harus mempersiapkan nasi sebanyak sepertiga dari volume termos, atau tidak lain adalah kami mengisi termos dengan nasi hingga tingginya mencapai 10 cm atau sepertiga dari tinggi termos yang sebenarnya. Nah, berdasarkan solusi tersebut kami menemukan rumus volume kerucut. Nah, karena tadi dari penyelidikan tadi kami menemukan bahwa volume tumpeng itu sama dengan sepertiga dari volume termos nasi. Nah, volume tumpengnya itu apa? Volume tumpengnya itu volume kerucut, sedangkan volume termos nasinya adalah volume tabung. Jadi diperoleh bahwa volume kerucut sama dengan sepertiga dari volume tabung. Nah, sehingga kami dapat menemukan rumus volume kerucut, yaitu sepertiga pi R kuadrat T, dengan R-nya itu jari-jari kerucut dan T-nya tinggi kerucut. Nah, berdasarkan rumus yang kami temukan tersebut, kami menghitung volume tumpeng yang kami buat. Ternyata volumenya 6160 cm3 seperti itu. Bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan? Bu, kelompok kami menggunakan strategi yang berbeda, namun rumus volume kerucut yang kami temukan sama. Baik, Jendra.
silakan maju untuk mempresentasikan strategi kelompoknya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan strategi kelompok yang kami gunakan. Pertama, membuat jaring-jaring tabung tanpa tutup sebagai replika termos nasi dan kerucut tanpa alas sebagai replika tumpeng pada kertas karton. Lalu menggunting jaring-jaring, lalu menyatukan setiap sisinya menggunakan selotip, membentuk tabung tanpa tutup dan kerucut tanpa alas. Kemudian mengisi penuh beras ke dalam tabung, lalu menuangkannya ke dalam kerucut hingga beras dalam tabung habis. Ternyata beras dalam tabung habis setelah dituangkan ke dalam 3 kerucut. Jadi volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Dengan kata lain, volume kerucut adalah sepertiga dari volume tabung. Jadi solusinya, kami harus mempersiapkan nasi sebanyak sepertiga dari termos, sehingga diperoleh volume kerucut sama dengan sepertiga pi kali R kuadrat kali T, dengan R adalah jari-jari kerucut dan T adalah tinggi kerucut. Dari rumus tersebut, karena replika tumpeng yang kami buat memiliki jari-jari berukuran 21 cm dan tingginya 21 cm juga, maka volume tumpengnya adalah 9.702 cm3. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk dan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang Ibu mau tanya, apa saja yang telah kalian lakukan untuk menyelesaikan LKPD tadi? Tadi kami melakukan penyelidikan dengan membuat replika termos dan tumpeng. Lalu kami mengisi data pada LKPD berdasarkan penyelidikan yang kami lakukan. Lalu kami menganalisis data yang kami peroleh untuk menemukan rumus volume kerucut. Setelah menemukan rumus volume kerucut, kami menghitung volume tumpeng yang kami buat. Baik, terima kasih Fajar. Lalu Ibu mau tanya lagi. Dalam melakukan penyelidikan tadi, Ibu mau tanya, bagaimana cara kalian untuk menemukan strategi yang cocok untuk memecahkan permasalahan yang diberikan? Kelompok 1? Jadi itu Bu, kami mikirnya itu kan disuruh mencari berapa banyak nasi yang dibutuhkan untuk membuat satu tumpeng. Ya sudah, kami tuangkan saja beras dalam kerucut itu ke dalam tabung. Gitu, ternyata beras satu kerucut tadi hanya mengisi sepertiga dari tabung, gitu Bu, seperti itu. Oke, bagaimana untuk kelompok 2? Kalau kelompok kami mikirnya, dari nasi 1 termos, berapa tumpeng yang bisa dibuat? Ternyata 3 tumpeng. Jadi volume tumpeng sama dengan sepertiga volume termos. Seperti itu Bu. Baik, jadi strategi yang kalian gunakan ini sama-sama benar ya. Bedanya kalau kelompok 1 tadi lebih berfokus pada satu tumpengnya itu setara dengan berapa termos nasi. Sedangkan untuk kelompok 2 lebih berfokus pada satu termos nasi itu dapat dibuat menjadi berapa tumpeng. Seperti itu. Nah, intinya strategi yang kalian gunakan ini sama-sama benar karena kalian berhasil menemukan bahwa volume kerucut itu sama dengan sepertiga dari volume tabung. Nah, tapi volume tumpeng yang kalian peroleh di akhir itu berbeda-beda. Ada yang tahu mengapa? Saya Bu. Ya, Fajar, silakan. Karena ukuran jari-jari dan tinggi replika tumpeng yang kami buat berbeda-beda Bu. Ya, benar sekali. Jadi, kalau jari-jari dan tingginya ukurannya berbeda, maka volumenya juga berbeda. Tapi, walaupun dengan ukuran yang berbeda tersebut, kalian mampu menemukan rumus volume kerucut yang sama. Apa artinya? Saya Bu. Ya, Lia, silahkan. Jadi, rumus volume kerucut
kerucut itu sama dengan sepertiga dari rumus volume tabung, Bu. Dan itu berlaku untuk semua ukuran, asalkan jari-jari dan tinggi tabung dan kerucut itu sama. Ya, Lia, betul sekali. Jadi, rumus volume kerucut yang telah kalian peroleh itu bukan merupakan suatu kebetulan, melainkan berlaku untuk setiap ukuran, yaitu sepertiga dengan kuadratik. Oke, sekarang Ibu mau tanya, hal apa yang kalian pertimbangkan dalam menentukan ukuran tumpeng yang telah kalian buat tadi? Bu, kalau kelompok kami itu mempertimbangkan estetika dan harga jualnya, Bu. Kenapa estetika? Karena kalau misalkan tambahnya itu ukurannya sekian, sedangkan lauknya itu banyak. Kalau misalkan volumenya terlalu besar, nanti nggak cantik, Bu, nggak estetik, nggak balance gitu, Bu. Seperti itu kalau estetika. Kalau yang harganya, kalau misalkan kita jual dengan volume yang besar, ukuran yang besar, maka nanti harganya jadi lebih mahal karena modalnya juga mahal, Bu. Seperti itu. Jadi kami membuat tumpengnya itu tidak terlalu yang ukurannya besar agar harganya pun bisa terjangkau. Seperti itu, Bu. Ya, benar sekali yang dikatakan Lia. Jadi, ketika kita menjual makanan, kita juga harus perhatikan estetikanya. Karena, apalagi menjual tumpeng. Jadi, kalian tuh nggak hanya menjual tumpeng, tapi juga menjual jasa untuk menghias tumpeng. Seperti itu. Berikutnya juga harga jualnya. Jadi, kalian harus mempertimbangkan antara harga jual dan volumenya. Kalau misalkan kalian jual dengan volume yang besar tapi dengan harga yang mahal, maka untuk lakunya pun juga susah. Jadi harus dipertimbangkan volume yang sesuai, yang nggak terlalu besar tapi harganya terjangkau. Seperti itu. Nah, pesan moral yang bisa diambil dari penyelidikan yang telah kalian lakukan adalah jangan mubazir. Jadi kalau kalian jualan tumpeng, kalau untuk membuat satu tumpeng butuhnya sekian, maka kalian buatnya juga sekian aja, segitu aja. Jangan sampai berlebihan, nanti sisa. Kalau sisa, mubazir. Jadi kalian harus cermat untuk memperhitungkan satu tumpeng itu butuh berapa nasi sih, seperti itu. Jadi nggak sampai mubazir. Bagaimana pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini? Seru, Bu. Kalian lebih suka pembelajaran seperti ini, yaitu melalui penyelidikan, atau Ibu saja yang menerangkan di depan? Seperti ini, Bu, karena dengan melakukan penyelidikan, kami lebih memahami visualisasi dari suatu rumus. Selain itu juga nggak buat ngantuk, Bu. Oke, berarti besok-besok bisa kita ulangi lagi ya pembelajaran melalui penyelidikan seperti ini? Ya, Bu. Oke, siapa yang mau membantu Ibu untuk merangkum apa saja materi hari ini? Saya, Bu. Ya, Maya, silakan. Jadi hari ini tuh kita sudah belajar mengenai volume kerucut. Nah, volume kerucut itu sama dengan sepertiga dari volume tabung, yaitu sepertiga PR kuadrat T. Oke, terima kasih Maya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai luas permukaan bola dan volume bola. Dibaca ya bukunya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.